Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Dinda Siregar, NIM 2040200139. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi terkait dengan mata kuliah Pembangunan Ekonomi Islam. Yang pertama, problematika pembangunan ekonomi negara Muslim. 1. Korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari satu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Kemudian ada faktor penyebab korupsi dalam Islam. Godaan dunia materi dan kekayaan yang menyebabkan orang melakukan korupsi dan tak tertahankan. Seseorang melakukan korupsi jika tidak bisa melawan kecenderungan materialisis dan konsumerisme masyarakat dan sistem politik masih memaksakan biaya tinggi, mereka akan memaksa perjudian dari korupsi. Kemudian B. Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam. Semua orang sepakat bahwa sanksi hukum yang paling berat berupa penjara dan denda berat, baik berupa sanksi sosial atau tuntutan hukum, harus dijatuhkan kepada mereka untuk mencegah korupsi. 2. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Ketiga, pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Kemudian 4. Distribusi yang tidak merata. Distribusi adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi tidak merata merupakan kondisi di mana sumber daya seperti pendapatan, kekayaan, atau kesempatan tidak didistribusikan secara merata di antara anggota masyarakat. Kemudian kedua, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pertama, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif menurut Islam bahwasanya Islam mempromosikan kemakmuran ekonomi yang bermanfaat. Misalnya, jika barang diproduksi yang terbukti memiliki dampak negatif pada suatu faktor yang membahayakan orang, peningkatan faktor tersebut tidak diperhitungkan. Kedua, bentuk ekonomi yang Islami. Ekonomi Islami lebih berfokus pada bagaimana individu berperilaku sesuai dengan prinsip, etika, dan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, seorang muslim yang berakal harus memperhatikan baik pemenuhan spiritualnya maupun kepuasan materialnya. Kemudian yang ketiga, konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan harus diberikan pada beberapa landasan intelektual budaya Islam ketika menerapkan konsep pertumbuhan Islam, yaitu 1. Tauhid, menunjukkan keesaan dan kedaulatan Allah. Yang kedua, rubiah, ingin menekankan pentingnya makanan, nutrisi yang tepat, dan perjuangan manusia untuk kesempurnaan. Yang ketiga, khalifah, dipandang mengambil peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Kemudian 4. Prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam. 1. Kepemilikan. Kepemilikan individu, yaitu kepemilikan individu dihargai dan dihormati semua orang sehingga siapapun merasa aman dan nyaman. Yang B. Kepemilikan umum, yaitu Al-Quran memberi peringatan sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Abasa ayat 24. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya dalam menyikapi anugerah Allah. Manusia wajib mensyukurinya sebagai pemilik bersama untuk semua. Yang C. Kepemilikan negara, yaitu sumber-sumber pendapatan negara adalah untuk negara. 2. Menghidupkan tanah mati. Salah satu ciri negara sedang berkembang dan negara tertinggal atau miskin adalah kepemilikan faktor produksi yang sangat timpang antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Konsep ekonomi Islam terhadap tanah mati atau tanah terlantar menjadi tanggung jawab pemiliknya. Ketiga, pengolahan sumber daya liar. Sumber daya liar adalah bagian dari sumber pendapatan masyarakat, karena dari bumi ini adalah air dan laut, sehingga sumber daya liar yang paling banyak terdapat di laut dan air. Ketiga, kemiskinan dalam perspektif Islam. 1. Tinjauan umum tentang kemiskinan.
Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi. Yang kedua, konsep Al-Quran tentang kemiskinan. Al-Quran berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad Islam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian ketiga, langkah-langkah pengentasan kemiskinan, upaya mewujudkan kesejahteraan umum. 1. Rekonstruksi teologi kemiskinan. 2. Membangun kesadaran kolektif pemberantasan. 3. Membangun etos kerja individu. Keempat, peran keuangan Islam dalam pembangunan. 1. Pengertian keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Kedua, peran keuangan Islam dalam pembangunan. A. Pemerataan kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan dalam konteks ekonomi dan sosial mengacu pada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya dan layanan. B. Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dapat berjalan dengan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, serta penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan dengan beberapa aspek, baik dari aspek masyarakat yang sendiri maupun aspek kebijakannya. C. Stabilitas dan keadilan finansial. Stabilitas finansial mengacu pada kondisi di mana sistem keuangan suatu negara beroperasi tanpa gangguan berarti atau krisis yang merugikan. D. Pengembangan infrastruktur. Infrastruktur dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan jenis infrastruktur yang secara langsung mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berupa infrastruktur fisik yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi serta yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Adapun infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial, meliputi prasarana, kesehatan, dan pendidikan, dan lain-lain. Kelima, strategi pembangunan ekonomi Islam. 1. Realitas umat muslim. Realitas sosial ekonomi menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang tinggi dan tidak meratanya kesejahteraan dengan ditandai oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan etos kerja. 2. Kegagalan strategi yang diadopsi. Setiap sistem ekonomi memiliki nilai dan landasan filosofi yang dengannya sebuah sistem dibentuk dan dilaksanakan. 3. Al-Maqasid sebagai sistem pembangunan komprehensif. Sistem pembangunan dalam perspektif Maqasid berhasil pada pembelajaran berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. 4. Sistem strategi Maqasid. A. Transformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk memungkinkan memainkan peran yang aktif dan konstruktif. B. Mengurangi pemusatan dalam kepemilikan alat-alat produksi. C. Menghilangkan atau meminimalkan semua konsumsi yang sia-sia dan tidak perlu pada tingkat pribadi dan masyarakat agar sumber tersebut dapat diberikan tujuan-tujuan sosial. D. Melakukan reorganisasi investasi guna memungkinkan sistem produksi berbasis kebutuhan. Dan E. Melakukan reformasi sistem keuangan sesuai dengan ajaran Islam guna sebagai tindakan aktif untuk mewujudkan maqasid. Kelima, faktor manusia. A. Motivasi. Jika masing-masing manusia tidak terdorong secara baik, tidak ada sistem dapat merealisasikan baik efisiensi dalam penggunaan sumber daya atau ekuitas dalam distribusinya. B. Kemampuan. Penekanan utama dari pendidikan adalah untuk menciptakan manusia muslim yang baik. Yang keenam, reformasi pertanahan dan pembangunan perdesaan. Ibnu Taimiyah dan sejumlah ahli hukum lainnya menganggap bahwa sewa menyewa tetap itu hukumnya makruh. Menurut mereka, bagi hasil panen itu lebih baik sebab lebih dekat kepada keadilan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.